Selamat datang saudari-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berhimpun di Gereja Hati Santa Pramaria tak bernoda untuk mengawali perayaan perkawinan Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Dewi Indrianti Yusuf. Gereja menyambut saudari-saudara dan ikut bergembira dalam perayaan kasih ini. Romo Walterus Teguh Santosa SC, Romo Tarsius Warhadi Harja Semeru OSC, dan Romo Felix Supranto SSCC yang terhormat. Seluruh keluarga Mulyadi dan keluarga Nikola Teresia Tania Devi Indrianti Yusuf hendak mengantar saudara Mulyadi dan saudari Nikola Teresia Tania Devi Indrianti Yusuf memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Semoga Tuhan berkenan akan kehendak dan harapan kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Saudari-saudara sekalian, hari ini Tania dan Mulyadi datang di Gereja Hati Santa Pramaria dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudari-saudara. Pengudusan cinta ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen, yaitu tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita menyiapkan peristiwa yang agung ini dengan pertama-tama menyadari akan kerapuan dan kedosaan kita, supaya kita pantas dan layak di hadapan Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan pada saudara saya telah berdosa dengan kata pada para malaikat dan orang kudus dan pada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah pencipta yang penuh belas kasih, Engkau telah menuntun kedua mempelai ini dalam perjalanan untuk saling mengasihi. Kukuhkanlah cinta dan keinginan luhur mereka yang melandasi ikrar untuk saling mengikatkan diri di hadapan-Mu. Limpahkanlah rahmat-Mu atas mereka, buatlah mereka pantas dan kudus, agar mampu menjadi tanda kehadiran-Mu yang nyata dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita menyimak sabda Allah.
Bacaan dari Kitab Kejadian. Tuhan Allah berfirman, "Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia." Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan. Tetapi baginya sendiri, ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka itu di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria.
Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Mulyadi, Tania, hari ini akhirnya di depan altar kalian mengucapkan janji pernikahan untuk setia. Saya mulai dengan sebuah pengalaman. Pada suatu hari saya ke rumah sakit. Saya terkejut ketika saya bertemu dengan sepasang kakek nenek. Kakeknya itu usianya 85 tahun, neneknya 80 tahun. Neneknya lebih sehat. Yang menarik bagi saya, mereka itu mesra dan romantis sekali. Di mana kakek itu kan sebelah kiri, tangan kanannya mencoba memeluk istrinya sambil memegang tongkat sebelah kiri. Sekarang itu jarang orang-orang pada romantis, ya pasti pacaran iya. Tapi kalau nanti udah menikah itu kalau ke gereja lihat aja. Kadang-kadang kalau misa paling pagi itu saya pikir gereja Katolik isinya itu para janda. Yang ke gereja itu perempuan-perempuan, suaminya masih pada tidur, titip doa. Dan kalau jalan kita perhatikan itu, suami jalan lebih cepat, istrinya ditinggalkan 1 kilo. Nah, orang itu dua kakek dan nenek itu begitu mesra. Dan kaget ternyata saya kenal dan saya bertanya, nenek, Anda begitu romantis, banyak anak muda sekarang pasti akan rindu dan akan iri hati. Betapa cinta yang tulus itu sampai sekarang. Jawaban dari nenek tadi mengatakan, Romo, kami romantis itu tidak begitu saja. Kami melalui proses yang panjang, sampai 20 tahun usia pernikahan saya. Pada waktu itu suami saya, si kakek ini adalah terkena serangan jantung dan saya bawa ke UGD. Di situ saya disadarkan oleh Tuhan bahwa suami saya sangat berharga. Dulu sebelum disadarkan saya itu judes, galak. Pokoknya suami saya itu lebih takut saya daripada genderuwo. Nah, kemudian saat itu saya berkata, Pak, karena engkau serangan jantung, saya sadar bahwa hidup ini rentan. Kapan saja engkau atau saya bisa dipanggil Tuhan, tapi saya ingin bahwa Papa dan saya ketika dipanggil Tuhan dalam keadaan cinta bukan kebencian. Saya tidak mau dipanggil Tuhan dalam keadaan marah. Karena itu Pak, mulai saat ini saya berjanji dan kau lakukan juga. Saya akan cium keningmu 70 kali sehari. Jadi bangun pagi yang saya cari bukan HP, tapi mana keningmu 20 kali. Sebelum makan siang 20 kali. Kemudian sebelum makan sore juga 20 kali, pokoknya persis Angelus itu lah. Nah, kemudian malam sebelum tidur 10 kali. Pasti kita akan bahagia dan tidak pernah lagi ada ruang untuk kebencian. Kamu juga lakukan pada saya, maka hidupnya romantis. Maka nanti Tania mulai malam ini atau besok lah, pokoknya bangun tidur langsung dicari keningnya Mulyadi 20 kali. Nanti siang hari 20 kali. Sore hari 20 kali. Belum tidur 10 kali. Mulyadi juga sama. Gampang, sudah dilakukan atau belum? Kalau sudah bonyok ininya berarti dilakukan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan,
kunci kebahagiaan dari sebuah pernikahan adalah bersyukur. Tadi dikatakan tentang orang kusta yang sembuh tadi, yaitu bersyukur. Bersyukur bahwa semua yang ada dalam diri kita merupakan anugerah Allah. Mulyadi merupakan anugerah bagi Tania. Tania merupakan anugerah bagi Mulyadi. Maka kalian berdua rukun-rukun, jangan berantem. Itu. Nah, lalu bagaimana orang yang bahagia kuncinya tadi bersyukur dan menjadi nyata dalam perkawinan? Istri harus tunduk pada suami. Sepintar apapun istri harus tunduk. Ini harus tunduk. Tapi tunduk bukan karena jadi babu, jadi jongos, pembantu, enggak. Dia tunduk sama suami karena apa? Suami itu merupakan pilihan Allah yang telah dianugerahkan kepada saya. Kata ini untuk yang perempuan. Jadi ini merupakan anugerah. Ketika saya taat sama suami saya taat pada sang pemberinya. Ini, jadi bukan jongos. Oh, kalau membayar istri nggak bisa cukup itu. Nggak ada yang bisa membayar istri itu. Istri itu membayarnya mahal itu, heran juga saya. Bayangkan sudah suruh kerja, masih lagi apa coba? Jadi koki. Koki yang paling sehat adalah istri. Bayangkan 20 juta itu. Belum lagi itu nanti kalau udah punya anak itu jadi perawat 10 juta, 30 juta. Belum lagi sebagai bimbel, belajar bimbingan sejak lahir, sejak kandungan ibu 20 juta, 50 juta. Belum lagi sebagai tukang antar jemput 10 juta, 60 juta. Belum lagi cleaning service 10 juta, 70 juta. Nah, Pak berani enggak ngasih makan, ngasih bayar istri? Enggak berani lah. Bapak-bapak mah enak ke kantor, di situ selesai kasih duit dikira udah cukup. Nggak cukup itu istri itu. Tapi ini bukan pembantu, tapi karena cinta saya mau melayani engkau. Ini istri tunduk pada suami karena suami merupakan pemberian dari Allah. Maka saya bersyukur pada Allah. Maka kunci supaya bahagia, istri harus menjaga wibawa suaminya. Jangan kalau kumpul ngomongin suami, ngomongin yang jelek. Siapa yang dapat menjaga suami saya kalau bukan saya? Wah, orang lain mah seneng dengarkan, seneng itu. Nah, maka menjaga suaminya. Kalau berantem boleh, tapi jangan di luar, di kamar saja dikunci berantem di situ. Nah, kedua, suami harus mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya. Jadi ya suami mengasihi istri, namanya cinta. Saya mengasihi istri saya, maka saya rela berkorban karena merupakan apa? Ini adalah harta yang terbesar, termahal di dalam hidup saya. Maka saya rawat baik-baik. Maka nanti bapak-bapak bilang, "Mah, kamu sekarang kok sudah gendut ya?" Kan banyak bilang itu gendut marah lah. Itu saya sudah turun mesin, masih bilangi gendut, itu namanya salah. Ya kalau dibilang gendut ya dikasih anggaran, duitnya pergi ke Korea biar operasi apa lemak kan gitu ya, itu baru bener. Udah nggak pernah ngajak makan, ngajak apa ngomong gendut. Soalnya bilang gini, "Ma, walaupun engkau gendut tapi masih muat di hati saya loh." Berbeda. Nah, jadi kunci kebahagiaan bersyukur yang terungkap satu, istri tunduk pada suami, berarti tunduk pada sang pemberi. Dan suami mengasihi istrinya seperti Kristus mengasihi gerejanya. Berarti apa? Mengasihi, rela berkorban demi istrinya, gak hitungan. Dan yang penting dari hal seperti itu dalam katakan dalam Kolose bab 3 ayat 23. Saya kira sekitarnya enggak hafal. Dan orang Katolik juga enggak pernah hafal tuh ayat emas kitab suci itu. Saya yakin itu. Bahwa orang Katolik itu modalnya satu aja yang dihafal oleh kitab sucinya itu. Siapa sajalah Katolik itu hanya satu yang dihafal.
demikianlah sabda Tuhan. Nah, itu hafal itu. Nanti waktu mati ditanya oleh Tuhan, apa yang saya ajarkan hafal enggak? Hafal Tuhan. Apa itu? Demikianlah sabda Tuhan, masuk surga. Kolose 3 ayat 23 mengatakan, apa yang kau perbuat, itu apa yang kau perbuat, perbuatlah dengan tulus hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah itu setulus hati, bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Bagus toh. Jadi kalau tersinggung jangan bilang pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku. Aku sendirian, kamu siksa saya. Enggak. Artinya apa? Ya, ada apapun pengampunan, itu yang pertama. Dan yang kedua itu adalah tulus hati. Tania memberi makan kepada atau masain Mulyadi bukan cemberut, tapi dengan sukacita karena aku melakukannya untuk Tuhan. Mulyadi juga kerja melindungi Tania, bukan seperti melindungi binatang kesayangannya, tetapi sebagai orang yang sangat dicintainya, berarti untuk Tuhan. Walaupun masak bukan wajah cemberut, bekerja Mulyadi juga bukan cemberut. Orang Katolik itu kadang-kadang bingung saya. Setiap hari itu saya lihat dari pulang gereja, dalam gereja itu kok wajahnya panjang banget ya. Saya bingung loh. Seakan-akan setiap hari pulang dari pemakaman loh. Itu padahal kabar Injil bukan kabar duka cita, tapi kabar sukacita. Maka nanti Tania kalau masak nggak boleh cemberut anjing. Lihat wajah Mulyadi, ku kasih dikau dengan kasih Tuhan. Mulyadi juga begitu, pasti hidupnya akan bahagia. Ingat Kolose 3 ayat 23. Semuanya ingat nanti ya. Itu apapun yang kamu perbuat, berbuatlah dengan tulus hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan memberkati kita. Terima kasih Romo Felix yang telah memberikan segala nasihat yang indah-indah untuk kemudian Tania dan Mulyadi untuk mengamalkannya di dalam hidupmu sebagai suami istri. Marilah kita melanjutkan dengan perayaan sakramen perkawinan. Halaman 8 dan seterusnya. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudari-saudara seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah menguduskan kalian dalam pembaptisan dan kini memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya persilakan kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Silakan berdiri. Juga seluruh hadirin silakan berdiri memberikan penghormatan bagi pernyataan cinta Tania dan Mulyadi. Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Dewi Indrianti Yusuf, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Selamat menjalani perkawinan. Bersama-sama diulangi. Bersama-sama ya. Saya ulangi.
Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Dewi Indrianti Yusuf, sungguhkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Iya, sungguh. Mic-nya berdua ya, mikrofonnya berdua. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Iya, Iya, saya bersedia. bersedia. Bersediakah kalian dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah kepada kalian dan mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya? Iya, saya bersedia. Untuk mengikrarkan perkawinan kudus ini, silahkan kalian saling berjabatan tangan kanan dan menyatakan kesepakatan kalian di hadapan Allah dan gerejanya. Saya Mulyadi memilih engkau, Nikola Teresia Tania Depi Indrianti Yusuf, menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya, Nikola Teresia Tania Devi Indrianti, memilih engkau Mulyadi menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau di sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua, sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan. Yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya tetap bersatu dalam kesetiaan, tinggal dalam damai menurut kehendak-Mu, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam cinta kasih satu sama lain dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Mulyadi, kenakanlah cincin ini pada jari manis istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Anunya dilepas. Nikola Teresia Tania Depi Indrianti Yusuf, terima cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Tania, kenakanlah cincin ini pada jari manis suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaanmu padanya. Mulyadi, kenakanlah cincin ini pada jari manis
sebagai lambang cinta. Terimalah, bukan kenakanlah. Aduh, mana sih? Mulyadi, terimalah cincin. Aku salah nih. Mulyadi, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku padamu. Semoga kalian berdua selalu saling memandang dengan wajah penuh cinta. Semoga ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Peluk cium. Maskernya pas. Cium 20 kali. Oh, cuman sekali. 20 kali. Sudah. Dua 20 kali. Tadi Romo Felix bilang 20 kali. Ya, dibuka dulu. Ya Tuhan, berkatilah kitab suci ini agar menjadi sumber iman, harapan, dan cinta kasih bagi keluarga Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Dewi Indrianti. Berkatilah pula salib dan rosario ini agar selalu menjadi tanda kehadiran-Mu dan Bunda Maria di tengah keluarga mereka, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saksi silakan kembali ke tempat. Ya. Anak-anakku yang terkasih, terimalah kitab suci, salib, dan rosario ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan kalian, baik dalam suka maupun duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan selalu mendampingi langkah kalian. Doa kami pun selalu menyertai kalian. Bilang apa? Bilang apa? Terima kasih. Mulyadi dan Nikola Teresia Tania, sekarang saya persilakan kalian berdua memohon restu kedua orang tuamu demi perjalanan hidup yang sudah kalian awali ini. Gembira dan senang,
Marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Silakan berdiri. Saudara-saudari terkasih, Allah telah berkenan menyempurnakan dan menguduskan Cinta Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Devi Indrianti Yusuf. Maka sambil mengenangkan anugerah kebaikan dan cinta istimewa yang telah mereka terima, marilah kita menyerahkan mereka kepada Allah Bapa kita melalui doa-doa ini. Ya Bapa, limpahkanlah berkat kesejahteraan kepada Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Devi Indrianti Yusuf, agar mereka dapat menghayati kehidupan keluarga mereka dalam cinta dan damai. Karuniakanlah kepada mereka sikap saling percaya, saling mendukung, dan saling membantu, supaya mereka mampu mengatasi berbagai cobaan dan kesulitan dalam kehidupan keluarga mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber cinta kasih, karuniakanlah kepada mereka anak-anak yang baik, mengasihi orang tua, serta bersedia berbagi kasih dengan sesama. Tuntunlah mereka agar mampu mendidik dan menjaga anak-anak yang Kau percayakan kepada mereka, serta mampu mendampingi anak-anak mereka seturut kehendak-Mu. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber kebijaksanaan, ingatlah dan terimalah segala kebaikan orang tua, kakak, adik, dan sanak saudara, juga para sahabat yang menjadi rekan dalam berbagi suka dan duka, serta semua orang yang menanamkan iman, harapan, dan kasih dalam diri kedua mempelai. Semoga Engkau berkenan membalasnya dengan berkat yang melimpah. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa sumber kesetiaan, perbaharuilah rahmat sakramen perkawinan semua pasangan suami istri yang hadir di sini. Kuatkanlah pasangan yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Dampingilah selalu pasangan yang telah berhasil menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga mereka. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah permohonan kami ya Bapa, dengarkanlah dan kabulkanlah dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Persembahkan cinta padamu.
Berdoalah saudari-saudara sekalian supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, terimalah persembahan yang kami unjukkan ke hadapan-Mu untuk menyucikan perkawinan Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Dewi Indrianti Yusuf. Semoga karena perayaan Ekaristi ini, mereka semakin saling mencintai dan semakin mengasihi Engkau dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab Engkau berkenan menciptakan manusia dan menganugerahkan kepadanya martabat yang luhur. Persatuan mesra antara suami dan istri mencerminkan cinta kasih-Mu sendiri. Engkau menciptakan manusia karena cinta, Engkau memanggil mereka untuk mengamalkan cinta, dan Engkau mengundang mereka untuk menikmati cinta-Mu yang kekal. Dengan demikian, misteri perkawinan suci menandakan cinta ilahi dan menguduskan cinta insani. Maka bersama para malaikat dan orang kudus, kami bermadah memuliakan Dikau dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan roti itu lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah berjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau
dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal serta semua rohaniwan. Ialah juga ya Tuhan akan putra-putrimu Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Devi Indrianti Yusuf, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka saling mencintai dan hidup rukun. Ingatlah juga kan saudari-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Kau perkenankan terus tak memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dengan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Saudari-saudari yang terkasih, marilah kita berdoa dengan rendah hati agar Tuhan berkenan melimpahkan berkat-Nya atas kedua mempelai yang sudah mengikat janji perkawinan dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji suci dengan sakramen tubuh dan darah Kristus, serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan.
Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama yaitu keluarga, dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela putra-putrimu ini yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindunganmu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati putra-putrimu Mulyadi dan Nikola, Teresia, Tania, Devi, Indrianti, Yusuf dengan rahmat, cinta, dan damai. Semoga mereka mengikuti teladan hidup kudus yang dipuji, teladan hidup para kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Maka kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga putra-putrimu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum-Mu. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga mereka mendapat keturunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama roh. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah. Inilah dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Kau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita semua sampai ke hidup yang kekal. Amin. Saya akan menerima sakramen Ekaristi hanya untuk yang Katolik, yang tidak Katolik silakan tetap duduk di tempat masing-masing. Shalom.
Marilah kita berdoa. Bapa yang makasih, kami mengucap syukur kepadamu karena kami telah Engkau perkenankan mengambil bagian dalam perjamuan-Mu. Terimalah ucapan syukur Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Devi Indrianti Yusuf yang telah Engkau persatukan dalam ikatan perkawinan. Semoga kasih yang telah Engkau karuniakan menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka berdua untuk menempuh kehidupan rumah tangga mereka. Tuntunlah mereka selalu dengan terang kebijaksanaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat untuk Nikola Teresia Tania Dewi Indrianti Yusuf dan juga bersama Mulyati di hari bahagiamu ini. Semoga selalu diberkati Tuhan, sehat selalu, sukses dalam segala usaha, karya, dan pekerjaanmu. Disertai Tuhan, rukun selalu,
tentram, damai, bahagia, sejahtera, dan nanti disempurnakan dengan anugerah anak yang akan membawa kebahagiaan keluargamu. Dan semoga kebahagiaan keluargamu juga menjadi berkat bagi keluarga besar, orang tua, sanak saudara, juga para sahabat. Marilah kita bersama-sama mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memelihara kalian dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal dalam diri dan rumah kalian. Amin. Semoga kalian diberkati dengan keturunan, memperoleh penghiburan dari para sahabat dan kenalan, dan hidup dalam damai sejati dengan semua orang. Amin. Semoga kalian menjadi saksi Allah dalam dunia dan berhati dermawan bagi mereka yang menderita dan berkekurangan, agar kelak mereka menyambut kalian dengan penuh terima kasih ke dalam kediaman Allah yang kekal. Amin. Dan semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara sekalian, pergilah. Pemberkatan perkawinan Mulyadi dan Nikola Teresia Tania Devi Indrianti Yusuf sudah selesai. Syukur pada Allah. Kita melanjutkan dengan mohon doa dari Bunda Maria di situ, kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berkas perkawinan. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan kami mau menempuh perjalanan hidup selanjutnya bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti ini, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Amin. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami tahan uji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami membentuk rumah tangga yang sejahtera dan membangun keluarga yang bahagia. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami kepada Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus.
God will ever remain. God in gladness, God in strife, Father, we commit to you our life. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. You've been with us from the start. Father, we commit to you our hearts. God in pleasure, God in pain, God will ever remain. God in gladness and God in strife, Father, we commit to you our life. For we know that you are faithful through the stillness and the storm. You've been with us from the start. Father, we commit to you our heart. Father, we commit to you our heart. Para hadirin sekalian, sekarang kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu adalah urutan foto bersama. Untuk foto pertama, yaitu kedua mempelai bersama ketiga romo, kedua orang tua wali. Dilanjut dengan kedua mempelai bersama ketiga romo dan wali orang tua dari Mulyadi. Oke. Berikutnya kedua mempelai bersama dengan saksi nikah dan juga romo. Selanjutnya kedua mempelai bersama dengan bridesmaid. Kedua mempelai bersama dengan bridesmaid boleh berfoto bersama. Kedua mempelai dengan bridesmaid. Selanjutnya setelah berfoto bersama dengan bridesmaid, dengan bridesmaid untuk foto bersama. Namanya doang, enggak? Selanjutnya kedua mempelai bersama dengan keluarga besar Mulyadi. Kedua mempelai bersama dengan keluarga besar Mulyadi terlebih dahulu. Mohon maaf bridesmaid, nanti bisa di setelahnya ya.
keluarga inti terlebih dahulu. Selanjutnya adalah foto kedua mempelai bersama dengan kedua keluarga inti dari Tania. Kedua mempelai bersama dengan keluarga dari Tania. Selanjutnya keluarga besar dari Mulyadi. Iya, ini selanjutnya adalah foto kedua mempelai bersama dengan keluarga besar. Yang biasa gue tahu tugas nikahan ini nggak dibacain. Ini tuh udah urusan CWO. Lu udah balik aja ya.
Baik, selanjutnya boleh dipersilakan keluarga besar dari Mulyadi, bila ada boleh silakan berfoto. Keluarga besar dari Mulyadi boleh bersiap-siap untuk berfoto. Kalau tidak ada boleh dilanjutkan bersiap-siap untuk keluarga besar dari Tania. Untuk saksi juga boleh berfoto terlebih dahulu ya untuk saksi. Feba saksi dulu, Feba abis ini saksi ya. Habis mama saksi ya, saksi. Habis mama saksi ya, habis mama saksi. Selanjutnya habis ini saya undang untuk saksi, boleh berfoto terlebih dahulu saksi. Aman, udah dibagiin semua ke rombongan. Dan saya undang sekali lagi untuk keluarga besar dari Mulyadi boleh bersiap-siap untuk berfoto. Keluarga besar dari Mulyadi boleh bersiap-siap untuk berfoto. Dan juga boleh dilanjutkan nanti dengan keluarga besar dari Tania boleh bersiap-siap untuk berfoto. Sa, dia tuh ada keluarga besar gitu, Sa. Lisa. Baik, sekali lagi saya boleh panggilkan untuk seluruh keluarga besar dari Mulyadi boleh bersiap-siap untuk berfoto. Seluruh keluarga besar dari Mulyadi boleh bersiap-siap untuk berfoto ya. Baik, untuk selanjutnya seluruh keluarga besar dari Mulyadi, apakah ada boleh berfoto? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke keluarga besar dari Tania. Boleh langsung berfoto. Sekali lagi saya panggilkan seluruh keluarga besar dari Mulyadi. Boleh berfoto. Baik, untuk teman-teman dari lingkungan Kristoforus II Gereja Santo Agustinus Karawaci, boleh langsung ke posisi berfoto ya. Sekali lagi, untuk teman-teman dari Kristoforus II Gereja Santo Agustinus Karawaci, boleh langsung posisi berfoto. Dan sekali lagi saya undang untuk keluarga besar dari Vivi ataupun keluarga besar dari Cuncun boleh bersiap-siap berfoto.
Ya, baik, untuk teman-teman ataupun keluarga yang sudah berfoto, kita boleh bergantian dengan yang lain yang mau berfoto ya. Dan sudah disiapkan snack ataupun lunch oleh pengantin, boleh diambil di area sebelah kanan. Sekali lagi saya umumkan, untuk teman-teman ataupun keluarga yang sudah berfoto, boleh langsung menuju area pintu keluar karena sudah disiapkan lunch oleh pengantin dan juga bergantian dengan yang lain untuk berfoto. Terima kasih. Ada mic mana mas? Biasa ya? Makasih ya. Baik, sekali lagi saya umumkan untuk keluarga ataupun teman-teman yang sudah berfoto, boleh bergantian dengan yang lain nanti berfoto ya. Dan boleh mengambil lunch box di sebelah kanan area keluar. Terima kasih. Dan boleh bersiap-siap untuk teman-teman Agustinus KMK Gereja Santo Andreas. Boleh bersiap-siap untuk berfoto sehabis ini ya. Habis ini boleh langsung berfoto. Ya, boleh saya undang sekali lagi untuk keluarga besar dari Vivi. Keluarga besar dari Vivi terlebih dahulu. Untuk teman-teman Santo Andreas, sebentar ya, kita gantian ya. Keluarga dari Vivi boleh, yuk semuanya langsung berfoto. Kalau memang tidak memungkinkan tempatnya, kita bagi dua. Oke, sudah semua ya?
Baik, selanjutnya boleh bersiap-siap dari Santo Andreas, boleh bersiap-siap dan dilanjutkan juga dari teman-teman AKR Group. Sehabis teman-teman Santo Andreas, boleh bersiap-siap teman-teman AKR Group. Teman-teman Santo Andreas boleh langsung naik berfoto, teman-teman Santo Andreas. Ini AKR, beda. Teman-teman Optik Melawai Group, kalau ada boleh bersiap-siap berfoto. Teman-teman Optik Melawai Group, teman-teman Dwi Daya Tour and Travel, lalu teman-teman Amex Travel dan Smiling Amex Travel boleh bersiap-siap kalau ada. Oke, 1, 2. Oke, lanjut boleh teman-teman dari Santo Andreas dulu atau mau? Oke, teman-teman dari Santo Andreas. Dan lanjutkan habis ini teman-teman dari AKR Group ya, karena sudah mengantri terlebih dahulu. Selanjutnya boleh teman-teman AKR Group habis ini berfoto dan dilanjutkan teman-teman KUR boleh bersiap-siap ya, tunggu dulu ya. Oke, teman-teman AKR Group boleh naik berfoto, teman-teman AKR Group. Baik, teman-teman dari KUR boleh langsung berfoto, teman-teman dari KUR. Teman-teman dari KUR boleh langsung naik, berfoto, dan selanjutnya teman-teman dari Choice ya. Oke, iya Tante. Silakan teman-teman KUR boleh langsung posisi berfoto yuk teman-teman KUR. Maskernya boleh dibuka.
Teman-teman dari Choice boleh berfoto. Teman-teman dari Choice. Teman-teman dari Choice boleh langsung naik berfoto. Oke, baik, terima kasih. Untuk teman-teman yang belum berfoto, yuk boleh langsung maju ke depan untuk berfoto. Teman-teman dari Tania ataupun dari Mulyadi boleh langsung ke depan untuk berfoto. Pokok tahan dulu sebentar, masih ada yang mau foto. Koko udah lelah, kakinya sakit katanya. Oke, baik. Silakan bridesmaid boleh berfoto. Koko boleh berfoto lagi kok sebentar. Foto lagi sebentar bertiga dengan bridesmaid. Gak apa-apa, dibuka aja maskernya. Siapa namanya? Oke, thank you. Boleh saya skip sebentar, foto berdua saya mau minta closing untuk live streaming, boleh? Kalian boleh say thank dan Nyampain kamu aja. Sungguh memuaskan. Hah? Udah. Thank you ya buat keluarga besar dari saya, Vivi, keluarga besar Cuncun yang udah hadir di pernikahan kami pada hari ini. Terima kasih buat teman-teman, saudara, rekan-rekan juga, dan tak luput juga saya mengucapkan terima kasih karena kemurahan Tuhan pada hari ini diberikan cuaca yang baik, penuh sukacita, penuh berkat, dan tamu-tamu yang hadir juga ramai. Sekali lagi terima kasih juga buat para WO, saksi, rekan petugas di gereja, dan gereja serta para romo. Terima kasih. Bye.